Listiarna Suhendri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai praktikum fisika umum dengan judul pemakaian alat ukur dasar. Adapun tujuan dari praktikum pemakaian alat ukur dasar ini diantaranya yang pertama, kita dapat menggunakan alat-alat ukur dasar fisika dengan benar dan sesuai standar. Yang kedua, kita dapat mengetahui prinsip kerja alat ukur. Yang ketiga, kita dapat mengukur benda dengan alat ukur yang sesuai. Yang keempat, kita dapat menentukan ketelitian dan batas ukur dari suatu alat tersebut. Berikut adalah alat-alat ukur dasar yang digunakan untuk pengukuran. Di antaranya ada mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca 4 lengan, neraca digital, stopwatch analog, dan multimeter digital. Berikut alat ukur yang pertama, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur dimensi dalam, luar, dan kedalaman dari benda uji. NST dari jangka sorong memiliki skala hitungan terkecil 0,1 mm dengan ukuran 30 cm. Jangka sorong memiliki nilai ketelitian setengah dari skala terkecilnya. Berikut adalah cara pengukuran jangka sorong untuk mengukur ketebalan benda dengan menggunakan spidol sebagai objeknya. Kita masukkan spidol, kemudian kunci pada bagian pengunci seperti ini. Jadi, jika kita lepas bendanya, jangka sorong sudah terkunci dan terlihat skalanya. Yang kedua, untuk mengukur diameter dalam, pengunci dikendurkan terlebih dahulu, kemudian spidol dimasukkan seperti itu. Dan jika sudah, spidol kita lepas dan dihitung skalanya. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kedalaman dengan cara dimasuki ke dalam spidol, kemudian rahang bawahnya kita dorong dan akan terukur. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pembacaan jangka sorong? Pada jangka sorong terdapat ukuran cm atau disebut juga skala utama. Kemudian terdapat ukuran milimeter atau disebut juga dengan skala nonius. Untuk melihat skala utama dalam pengukuran adalah garis yang paling dekat dengan angka 0. Kemudian untuk melihat skala nonius adalah garis skala nonius yang berimpitan dengan skala utama. Untuk perhitungan yaitu dengan cara menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Untuk alat ukur yang selanjutnya yaitu mistar. Mistar adalah alat yang dipakai untuk mengukur panjang, biasanya berskala cm dan milimeter. NST dari mistar adalah 1 mm dengan ketelitian setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Berikut cara menggunakan mistar. Yang pertama, ketika kita akan mengukur panjang suatu objek dengan menggunakan mistar, dan di sini yang dimaksud dengan objek adalah balok. Balok di sini kita akan ukur panjangnya dengan cara meletakkan objek pada ujung mistar yang menunjukkan angka 0 pada skalanya. Kemudian kita baca panjang skala terdekat dengan ujung objek lain yang diukurnya. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran ada pada garis 4,9 cm dan angka tersebut adalah panjang objek yang kita ukur. Kemudian untuk alat ukur selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur untuk mengukur panjang atau ketebalan benda, kedalaman celah lubang, dan untuk mengukur diameter suatu lubang. Mikrometer digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis seperti tebal kain, tebal kawat, tebal kertas, bahkan sehelai rambut. NST mikrometer sekrup sampai batas ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup seperti ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang hanya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis. Dia hanya punya rahang yang sebesar ini, kemudian menggesernya dengan cara diputar. Kemudian, mikrometer sekrup ini memiliki dua skala. Ada skala yang berputar dan skala yang tetap.
Ada bagian alat yang berfungsi sebagai pengunci ketika sudah terukur. Maka kita putar agar tidak bisa lagi bergerak. Jika ada bunyi klik, maka sudah bisa dibaca skalanya. Untuk alat ukur yang selanjutnya yaitu neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan merupakan alat ukur massa benda yang akan diukur dengan alat timbangan. Massa benda diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan sepanjang lengan setelah neraca dalam keadaan setimbang. NST dari neraca 4 lengan ini adalah 0,1 gram. Kenapa disebut neraca 4 lengan? Karena memang memiliki 4 lengan. Dan cara penggunaan dari neraca 4 lengan ini, yang pertama, perhatikan angka 0 paling ujung. Di sini ada panahnya. Panah ini kalau dalam neraca sudah seimbang, berarti sudah di angka 0. Dan jika sudah segaris, maka menunjukkan kalau sudah seimbang. Jika belum seimbang, putar di bagian ujung dan atur hingga seimbang, tepat di angka 0. Kemudian benda yang mau kita timbang, kita taruh di tempat beban. Yang pertama kita lakukan adalah menggeser lengan yang paling besar terlebih dahulu. Jika masih belum bergerak, maka kita lanjutkan. Kemudian lengan yang kedua, selanjutnya lengan yang ketiga, dan dilanjutkan lengan yang terakhir. Jika sudah segaris, maka akan kita hitung skalanya, dilihat dalam skala yang terbesar hingga terkecil dengan cara dijumlahkan. Alat ukur dasar selanjutnya yaitu neraca digital. Neraca digital merupakan alat ukur massa benda yang sangat kecil dengan penggunaan yang sangat besar. NST dari neraca digital ini adalah 0,001 gram. Untuk pengukuran, di sini digunakan cawan Petri. Pertama, pastikan timbangan menyala dan timbangan berada di angka 0. Letakkan cawan di tempat beban dan diklik tar. Jika sudah, kita bisa menimbang KOH dari angka 0 hingga berat 1 gram dan baca skala di layar timbangan. Jika sudah dipakai, klik tar agar kembali ke 0 dan dapat digunakan kembali. Alat ukur selanjutnya yaitu stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur yang sederhana. Stopwatch sendiri dapat digunakan untuk menghitung waktu secara jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Stopwatch ini memiliki NST sampai 0,1 detik. Cara menggunakan stopwatch satu tombol ini dengan cara tekan tombolnya, maka jarum akan bergerak. Untuk memberhentikan jarum, kita perlu menekan tombol sekali lagi, maka jarum akan berhenti. Jika ingin mengembalikan jarum ke tempat semula seperti yang di awal, maka kita tekan tombol sekali lagi dan jarum akan kembali semula. Stopwatch memiliki dua jarum, yaitu jarum pendek dan panjang. Kedua jarum ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk jarum yang panjang ini menunjukkan detik, dan untuk yang jarum pendek ini menunjukkan menit. Alat ukur selanjutnya yaitu multimeter digital. Multimeter digital digunakan untuk mengukur resistansi, arus, dan tegangan. Alat dilengkapi dengan saklar pemilih fungsi ukur dengan beberapa skala maksimum yang berbeda. Multimeter ini memiliki NST sampai 0,001 volt. Berikut adalah cara penggunaan multimeter. Untuk mengukur aki, yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur, kemudian hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Selanjutnya, baca hasil pengukuran display multimeter.
Jadi dapat disimpulkan dari pengukuran alat ukur yang sudah dijelaskan bahwa yang lebih teliti antara jangka sorong dengan mikrometer sekrup adalah mikrometer sekrup. Kenapa? Karena mikrometer sekrup batas ketelitiannya 0,01 mm atau 0,001 cm. Sedangkan jangka sorong batas ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan untuk neraca 4 lengan dengan digital, tingkat ketelitiannya ada pada neraca digital. Kenapa? Karena neraca 4 lengan memiliki ketelitian 0,1 gram, sedangkan neraca digital memiliki ketelitian 0,001 gram. Jadi, semakin kecil skala kecil dari suatu pengukuran, semakin teliti serta pengukuran tersebut.